pun di hari ini mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian ingin latihan dan mungkin juga yang ingin kami sampaikan bagaimana caranya kita saat udah memegang pistol terus maju ke garis tembak dan sebagainya. Pertama yang harus dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dilaksanakan harus pertama ya, nanti jangan sampai maju ke garis tembak apabila nanti dari anggota mungkin bawa pistol sendiri ya, bukan yang disediain sama dari pihak logistik. Pertama untuk mengeluarkan senjata dari tas ataupun pinggang dan sebagainya nanti dikeluarkan di garis tembak ya. Terus keduanya magazen harus terpisah karena ini di lapangan tembak untuk latihan ya, bukan di garis operasi. Jadi pertama seandainya nanti dari bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu bawa pistol dari tempat istirahat atau tempat duduk-duduk terus pengen nembak, jangan sekali-kali mengeluarkan pistol yang baru datang apa aja ditenteng. Yang baru datang apa aja dulu? Maju ke garis tembak. Yang baru datang apa dulu biar ini pengarahan dulu. Rawan ya. Rawannya kenapa? Takutnya senjata ini sudah terisi ya. Walaupun mungkin dilihat dari bapak-bapak ibu sekalian, wah senjata saya kosong, jangan. Bapak-bapak ibu sekalian harus mengingat bahwa senjata ini selalu dalam keadaan terisi. Itu ingatan kita, supaya apa? Kita bisa ingat, oh saya harus mengutamakan safety, walaupun pistol ini kosong, magazen pun tidak ada penuh. Ya. Itu. Terus keduanya, apabila nanti begitu mau melaksanakan latihan, pertama harus dicek senjata, baik yang senjata dari pihak logistik ataupun yang dibawa sendiri, harus dicek bahwa senjata ini betul-betul kosong. Harus kita cek sendiri, jangan mempercayakan kepada orang lain, karena orang lain juga bisa lupa. Ya. Pertama begitu megang senjata, tindakan yang harus diambil adalah ngecek magazen terpasang ataupun tidak. Apabila ingin memegang pistol, cek pertama magazen. Magazen harus terpisah dengan pistol. Ya. Itu utamanya. Setelah magazen terpisah dengan pistol, baru mengosongkan senjata. Ya. Mengosongkan senjata, dibuka, dicek larasnya, ada peluru ataupun tidak. Mata kita harus betul. Oh, laras kita betul nggak ada peluru. Semua itu harus dilaksanakan setiap kali, baik kita di lapangan tembak ataupun di rumah ataupun mungkin nanti di kantor, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin saja bapak pengen melihatkan senjatanya ke rekan, ke komandan atau ke teman. Pertama yang jelas harus melepas magazen dulu. Itu faktor utamanya. Ya. Jangan sampai menunjukkan di situ ada magazen, walaupun magazen itu kosong. Magazen jangan sampai terpasang. Itu faktor utama, penting. Karena apa? Dari magazen itulah yang nantinya timbul terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama jelas lepas magazen, terus dikosongkan sendiri, baru dikasihkan ke rekan atau misalnya komandan atau atasan pengen melihat. Kita kosongkan sendiri dulu, misalnya nanti di tempat istirahat atau di kantor dan sebagainya. Itu hal penting, hal rawan. Terus untuk keduanya, saat kita mengosongkan senjata, ingat jari telunjuk jangan masuk ke trigger atau ke picu. Nah, jadi jari telunjuk harus nempel di bodi senjata. Jangan begitu ngosongin jari telunjuk masuk sampai muka. Itu rawan. Nanti apabila di sini memang betul ada peluru, ini bisa terjadi buah yang besar. Ya. Terus untuk berikutnya,
saat kita nembak mungkin ada yang backing dan sebagainya. Akan tetapi kita harus ingat arah senjata, ya, harus arah senjata ke tempat yang aman, ke down range atau ke sasaran. Jangan sekali-kali diarahkan ke rekannya atau balik badan ke belakang. Itu rawan, walaupun kosong, nggak boleh. Dan apabila mengasihkan senjata ke teman pun, yang kita pegang adalah slide atau Tadi siapa tuh? terus nanti grip yang atau pegangannya itu yang kita kasihkan ke rekan kita. Ini Pak kalau pengen melihat, yang kita kasihkan adalah Tamunya. Tamu. Yang arahnya kita menghadapkan arah Tamunya. arah senjata ke bawah. Ya. Jadi tadinya senjata penelaran ini pegangan atau gripnya. Gripnya ini yang kita kasihkan. Supaya apa? Dari mana? Ini aman. Bonsat. Itu. Terus nanti apabila latihan terus terjadi trouble atau macet, ya. Pertama kalau memang tidak bisa mengatasi, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kita, kru atau senayan asisten ya. Nanti tunjuk tangan aja ya, angkat tangan. Pak, senjata saya macet. Saya yakin dari bapak-bapak ibu sekalian banyak yang lupa bagaimana mengatasi senjata yang macet. Karena yang jelas latihan setahun sekali aja belum tentu. Saya yakin, karena kita dulu juga pernah ngalamin. Ya. Latihan setahun sekali aja dibatasin peluru hanya 15 atau hanya 13. Bagaimana kita ingat? Karena senjata ini senjata yang berkontrol item dan kawan, ya. Karena pelurunya peluru tajam, kita tidak boleh main-main. Nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang tanggung jawab? Terus berikutnya, apabila nanti macet, letakkan senjata di meja tapi arahnya mengarah ke sasaran, ke tulisan atau ke down range, arah yang aman. Nanti baru kita minta pertolongan dari asisten, ya. Nanti dari asisten kami membantu apapun keluhan bapak, nanti kita bantu. Jadi asisten kami semua sudah mengerti apa sih permasalahannya sebenarnya. Bu. Jadi mohon maaf apabila nanti istilahnya arah senjata dan sebagainya yang membahayakan. Apabila asisten kami nanti menegur, ya mohon jangan tersinggung ya, karena ini masalah keselamatan. Karena tatkala sudah terjadi letusan, kita tidak bisa mencegah itu peluru suruh berhenti dan sebagainya. Ya. Terus keduanya masalah safety untuk diri kita sendiri. Yang jelas menembak harus berkacamata utamanya, ya. Baik itu nanti pendamping, kameramen dan sebagainya yang mendekat dengan lapangan harus berkacamata. Itu wajib. Kacamata apa aja yang penting bisa melindungi untuk mata, ya. Karena mata tidak dijual di mall, ya. Terus nanti untuk berikutnya yang latihan sebelum nanti kita menembak, nanti dari asisten kami mungkin sedikit membriefing ya, untuk mengingatkan kembali dari bapak-bapak atau ibu yang mungkin lupa dan sebagainya. Nanti bagaimana cara membidik yang benar, menarik trigger yang benar, ataupun pegangan yang benar, ya. Soalnya nanti kalau kita praktekkan di sini, nanti makan waktu lagi. Nanti sambil jalan aja di lapangan, nanti memang nanti ada tanya atau bagaimana, nanti dari asisten kami mau briefing sebentar, mungkin untuk 1 menit untuk bagaimana cara memegang senjata, untuk mengosongkan dan sebagainya. Mungkin dari bapak-bapak ibu sekalian, mungkin ada yang tanya.
Ya, kalau memang tidak ada yang tanya, mungkin saya kira dari kami itu aja dulu, nanti dilanjutkan pelaksanaan di lapangan sambil nanti dibantu asisten kami. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi.